semangat-semangat anak muda seperti ini yang harus ditularkan. Dan itu sekali lagi kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen anak-anak muda anti politik, karena biar bagaimanapun ya masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Mungkin di antara banyak teman, saya tuh salah satunya yang sempat kecewa sama Gibran, wali kota Solo yang juga anaknya Presiden Joko Widodo. Saya sempat hilang respek sama dia karena menganggap bahwa Gibran itu punya potensi untuk berkhianat pada orang-orang yang mengangkat bapaknya, dirinya, dan saudaranya ke puncak kepemimpinan. Gerakan Gibran yang bertemu Prabowo Subianto di Solo dengan memanfaatkan relawan-relawannya yang katanya dulu adalah pendukung Jokowi dan kemudian bermutasi menjadi pendukung Prabowo mungkin adalah puncak kemuakan saya pada waktu itu. Tetapi semua itu berubah ketika acara Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia beberapa waktu lalu. Gibran saya lihat hadir di tengah acara bersama Yeni Wahid dan Budiman Sujatmiko. Beredar video di mana Gibran terlihat begitu membela partai PDI Perjuangan dengan menyebut bahwa bukan anak-anak muda di PSI aja yang bagus-bagus, tetapi banyak anak muda di PDI Perjuangan yang juga bagus-bagus. Gibran juga bilang kalau dia hanya mampir ke rumah teman di acara PSI ini. Dan yang menarik adalah ketika ada kader PSI yang ingin memakaikan jaket PSI ke Gibran di hadapan semua kadernya PSI, Gibran menolak halus dan tetap menyalami semua yang hadir sampai akhirnya Giring, ketua umum PSI lah yang lari maju dan mencegah pemaksaan pemakaian jaket itu ke Gibran. Dan video itu beredar kemana-mana, viral di media sosial dan menaikkan nama Gibran di mata publik. Buat saya pribadi, inilah performance terbaik Gibran di mata publik sesudah drama-drama yang memecah belah banyak orang dengan hadirnya Prabowo ke tengah-tengah Gibran. Banyak orang pada waktu itu berpendapat bahwa Gibran punya ambisi pribadi untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Apalagi dengan segala manuver PSI dan Gerindra yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia minimal calon wakil presiden yang 35 tahun. Orang sudah tidak bisa lagi dibohongi bahwa gugatan di tengah tahun politik itu punya tujuan untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Tapi Gibran dengan elegan menghapus semua isu itu ketika dia hadir di acara Kopdarnas PSI. Itu puncak hilangnya keraguan banyak orang. Sesudah kemarin sebelumnya, Gibran mulai bergerak menjadi juru kampanye Ganjar dengan menempelkan stiker pemenangan Ganjar di rumah-rumah warga. Dalam situasi ini, positioning Gibran menjadi jelas bahwa dia adalah kader PDI Perjuangan yang tidak tergoda segala bentuk rayuan akan jabatan dan kekuasaan yang akan diterimanya kalau saja dia mau menyeberang. Kali ini saya harus angkat secangkir kopi untuk Gibran Rakabuming yang menunjukkan pada kita tentang arti kesetiaan pada orang-orang yang memberi dia peluang untuk ada di puncak pimpinan pemerintahan di kota Solo. Orang-orang yang sama juga yang menjadikan bapaknya presiden selama 2 periode dan menjadikan saudara iparnya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Kesetiaan itu penting sekarang ini. Karena itu bagian dari adab dalam berpolitik yang sudah lama hilang. Karena begitu praktisnya orang politik sehingga mereka mudah berpindah-pindah partai dalam situasi yang menguntungkan mereka pribadi. Angkat cangkir kopiku dulu buat Gibran Rakabuming, calon pemimpin masa depan.
Semoga ada kesempatan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta sebagai anak tangga menuju kepemimpinan nasional. Gaspol.